Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik selalu. Oh ya, Mas Anas. sebelumnya ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu ini apa ya, yang nonton di rumah lewat kanal YouTube PKS Jawa Tengah. Ini adalah podcast ya kan? Podcastnya PKS Jawa Tengah. Oke, di sini kita akan membahas narasumber kita yang biasanya didatangkan. Kebetulan di sini ada Ketua Umum DPW Jawa Tengah, yaitu Pak Muhammad Haris SS MSI ya kan. Biasa akrab dipanggil Pak Haris ya Pak ya. Iya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Alhamdulillah Anas. baik ya Pak. Ya. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Ya sebagai ketua baru, pengurus baru pasti awal-awal konsolidasi dan sore ini baru saja beberapa menit yang lalu selesai rapat pleno pertama DPW PKS Jawa Tengah. Sudah pelantikan pengurus DPW oleh DPP pekan yang lalu. Rapat pleno berarti udah mau kerja nih Pak ya? Iya. Kayak ibarat kalau perahu itu udah lepas landas mau naik nih, take off nih. Masuk perahu take off. Oh sorry, iya pokoknya itu ya, sorry ya, bisa dipahami kan ya penonton ya? Gitu ya. Oke, nggak apa-apa, ini biar lebih cair aja gitu. Sedikit punchline dari saya. Oke, kesibukan selain itu apa Pak? Mungkin keluarga ada yang... Saya sehari-hari sebagai wakil wali kota Salatiga, membantu masyarakat Salatiga untuk membangun kota Salatiga. Oh, daerah asal ya Pak ya? Daerah tempat sekarang. Saya lahir di Pacitan, kemudian sempat mondok sebentar di Pacitan kemudian MI, SMP, SMA di Pacitan. Tempat tanggal lahir, tempat sekolah saya. Nah, ada sedikit fun fact nih teman-teman ya, mungkin bisa dilihat juga, mungkin banyak berita tentang Pak Haris, muatan info tentang Pak Haris itu dulu masa kecilnya di Pacitan. Masa sekolahnya pernah ngontel Pak, itu bener Pak? Ada kata ngontel itu bener Pak? Bener lah. Tapi 7 kilo Pak, bener? Ngontel saya waktu SMP 3,5 tahun 7 kilo. Waktu SMA ngontel 10 kilo karena saya dari kampung harus ke kota karena dulu SMP negeri itu juga belum banyak. Saya SMP negeri 1 harus ke kota 7 kilo, kemudian lanjut di SMA negeri 1 juga ngontel lagi kira-kira 9 sampai 10 kilo. Jadi 6,5 tahun saya. 6,5 tahun ya Bang. Itu lumayan struggle ya menurut orang dulu atau enggak sih? Iya, mendidik kesabaran, kesungguhan. Iya. Memang masa kecil itu harus kita habiskan dengan penuh mendidik diri ya kan Pak? Iya Mas Anas. Mungkin ada fun fact lagi, mungkin dulunya pernah mondok ya Pak ya? Bukan mungkin, itu pasti kan? Saya udah baca soalnya. Ini dia yang menarik dan malu juga saya karena saya itu mondok di tempat Pak Poh saya atau Pak D lah gitu ya. Iya, Pak D Kiai Haji Mas Duki Ja'far di pondok pesantren Nahdlatul Subhan di Pacitan. Tapi nggak lama, hanya 2 bulan barangkali ya, karena terus ya namanya anak-anak mungkin belum bisa menikmati situasi waktu itu karena dan itu pondok keluarga. Pondok keluarga. Iya, jadi keluarga besar. Dulu karena mungkin saya juga pernah punya basic ya, ini sedikit ya. Pondok di pondok juga gitu kan. Dan di Kudus masa-masa yang dihabiskan di pondok itu agak lumayan berat ketika awal-awal. Itu gimana Pak? Iya, itu dia. Jadi karena mungkin orang tua saya terlalu sayang pada saya waktu kecil itu, kemudian beliau akhirnya nggak tega kali ya. Nggak tega. Karena ya suasana waktu itu kan beda dengan pesantren sekarang ya, zaman dulu. Akhirnya hanya bertahan 2-3 bulan. Akhir saya. Itu zaman tahun berapa Pak? Tahun berapa ya? Saya SMP itu berarti tahun 79. 79. Belum ada kan Mas Anas? Belum. Itu baru jadi rencana. Tahun 79 ya. Di terus pondok. Iya di pondok beberapa bulan saja, lalu akhirnya saya pulang ngaji di rumah sama orang tua, dan orang tua saya juga
guru ngaji di kampung kiai kampung lah gitu, ngajari saya dan tetangga-tetangga di rumah, di masjid tempat tinggal saya. Ya akhirnya saya menikmati pendidikan agama di rumah bersama bapak, ibu dan keluarga saya sendiri gitu. Kalau mungkin dulu pendidikan basic agama yang lumayan kental menjadikan Pak Haris sekarang seperti ini ya kan, luar biasa teman-teman. Dan apa ya, kalau hal lain yang mungkin bisa lebih fun fact ya Pak, fakta yang lebih mungkin kayak misalnya hobi gitu ya Pak, itu gimana Pak kalau jenengan di sela-sela pondok itu dulu dihabiskan dengan hobi yang semacam apa Pak? Iya, saya anak sekolahan Mas, jadi saya anak sekolahan, jadi akademis banget ya Pak? Enggak juga sebenarnya, cuma saya senang sekolah gitu ya. Jadi dari MI saya tidak pernah di SD ya, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian setelah itu SMP tadi, di SMP 1 sembari SMP 1 mondok sebentar, walaupun pada akhirnya saya ngelaju dari rumah ke SMP 7 km kira-kira, perjalanan 1 jam kalau montel itu ya, pulang sampai rumah sudah sore, nanti ngaji di rumah. SMA juga demikian, montel lagi sampai rumah sore, ngaji dan bantu bapak ibu ngajari ngaji di rumah, ngajari tetangga-tetangga di rumah, ya di kampung lah biasa. Jadi saya kalaupun hobi tapi tidak terlalu mungkin kayak anak sekarang, saya nuruti hobi saya gitu, paling ya main bola ya, dengan tetangga-tetangga, dengan teman segenerasi, dan itu senang gitu aja, nggak sampai hobi, senang. Kemudian bertanding di antar kampung ya dengan teman segenerasi, mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah awal. Ya paling seperti hobinya anak-anak kampung zaman dulu, main bola antar kampung gitu. Tarkam ya. Iya. Oke, gimana sih pengalaman Pak Haris tentang apa namanya masa kecil gitu, secara garis besar dulu? Ya, kami dilahirkan saudaranya banyak ya, 6 dan relatif jaraknya itu pendek gitu ya. Iya, dan alhamdulillah kami tumbuh dari keluarga, dari bapak ibu yang sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Kami terdidik dari kecil oleh orang tua dalam pendidikan agama yang relatif baik, kemudian juga didorong untuk sekolah. Ya bagi kami di tahun itu dari kampung saya yang bisa ke SMP Negeri 1 cuman saya sendiri gitu ya. Luar biasa. Jauh sekali kan orang kampung Mas, yang ke SMA Negeri 1 pun juga hanya saya sendiri di kampung, dan itu mendapat dukungan dari kedua orang tua saya. Jadi dulu kan masa-masa kecil itu mungkin aku bisa bayangin, saya bisa bayangin dulu mungkin tahun 79 masa SMP mungkin agak sedikit karena Orde Baru ya Pak ya itu. Oh iya loh. Tapi kan dihabiskan dengan begitu struggle ya, karena ada pengalaman ngontel. Karena sebenarnya itu umum sih, cuman ada fun fact satu lagi Pak, ngontelnya tapi hanyut. Hanyut di sungai. Oh iya, tahu aja Mas Anas ini. Gimana Pak? Jadi begini Mas Anas, karena di kampung saya itu untuk melewati ke kota tidak ada jembatan waktu itu. Keluar dari kampung harus nyebrang sungai, baru saya masuk ke jalan agak besar menuju jalan raya sampai sekolah saya SMP. Nah waktu itu pas pulang sekolah, agak gede sungainya, kalinya agak banjir gitu. Tapi karena ya saya nekat saja, saya nyebrang sungai itu, nyebrang kali itu, ternyata arusnya agak deras. Akhirnya saya hanyut. Kemudian pas saya hanyut di tempat yang agak dalam itu ada Pak guru MI waktu saya. Kebetulan ada guru. Pak guru lewat. Ditolongin nggak Bang? Ditolongin. Alhamdulillah. Ditolongin. Kalau nggak tolongin mungkin nggak bisa ketemu Mas Anas sekarang saya. Betul. Iya, jadi sepeda saya hanyut, rangsel dulu, sekolah pakai rangsel gitu. Iya. Pakai tas gitu, kemudian sepatu saya hanyut. Lalu ya Pak guru itu fokusnya nolong saya. Alhamdulillah bisa diambil oleh beliau, kemudian sepeda saya juga bisa diambil, tas saya bisa diambil. Itu yang pengalaman yang sangat banyak berkesan sampai dengan saat sekarang ini. Pengalaman itu kan sampai SMP, kemudian SMA-nya dihabiskan di Pacitan juga. Iya, di SMA di Pacitan juga. Iya. Itu gimana Pak masa-masa SMA, mengenal teman-teman yang lain yang beda dari
daerahnya itu SMA masih di daerah kecamatannya atau udah beda? Di kota juga, di kota kecamatan kota sama dengan di SMP saya. Gitu. Tapi Pak Haris dari desa tuh. Iya, dari Berarti desa. SMA juga ngontel atau Iya, gimana? ngontel lagi. Berarti 3 sampai 6 tahun. Iya, 6,5 karena dulu Wah, waktu luar saya biasa SMP kelas 1 itu ada perpanjangan 6 bulan. Dari awal pelajaran Januari ke Juli, sehingga saya itu mungkin satu-satunya warga negara Indonesia yang naik terus sebenarnya, tapi SMP-nya 3,5 tahun pada waktu itu. Terus kita berlanjut nih. Karena banyak yang bertanya tentang masa kuliah dan sampai kemudian sekarang menjadi Pak Haris yang luar biasa bisa memimpin PKS kedepannya mungkin lebih baik. Itu gimana Pak masa-masa kuliah, struggle-nya mungkin masih ya Pak ya? Oh ya, Itu jadi cerita Pak ke kita yang anak muda ya. nih biar tahu gitu kan. Dengan segala kebersahajaan keluarga kami, saya ingin tetap sekolah, ingin tetap kuliah, mendapat dukungan dan doa, support penuh dari orang tua. Sehingga alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk kuliah di Jogja, di UGM pada waktu itu. Tentu sebagai orang kampung, orang desa yang ke kota, kita sangat sangat bersyukur bisa di tempat banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang sukses, banyak para pakar, sehingga saya itu hobi untuk belajar kepada orang sukses. Waktu kuliah saya sering di mana tokoh-tokoh yang waktu itu sedang populer, itu sedang banyaknya tokoh yang pada pulang dari kuliah di luar negeri, ada Pak Dr. Kunto Wijoyo, Pak Dr. Wati Prateknya dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita jadi pemburu kalau ada zaman dulu kan tokoh ini sedang ceramah di mana kita kejar, kita cari. Tokoh ini sedang ceramah di mana kita kejar. Ya bagaimana? Dulu semangat tolabul ilminya luar biasa ya Pak? Iya, pokoknya mencari ilmu, pengalaman, wawasan dari orang-orang besar waktu itu. Kita terus berusaha bersama beliau dan saya kira sumbangsihnya, kontribusinya untuk generasi saya cukup besar beliau-beliau itu. Jadi mungkin itu dari yang masa kecil bisa kita flashback sebentar ya. Nah sekarang itu kan mungkin khalayak umum itu melihatnya Pak Haris sekarang. Nah Pak Haris sekarang itu dengan membawa dan memimpin menahkodai DPW PKS atau DPTW PKS itu sendiri, ini sebenarnya mau dibawa kemana Pak PKS? Ini kalau mungkin agak lebih hard pertanyaannya, mau dibawa kemana nih Pak? Ya, saya kira apa yang saya kerjakan sekarang tidak bisa dipisahkan dengan apa yang saya kerjakan saat kuliah juga, karena saya selain belajar di kampus, belajar ke tokoh-tokoh besar tadi, juga aktif di organisasi pada waktu itu di UGM, karena menurut saya itu sangat bermanfaat dalam menempa diri saya. Nah sehingga setelah reformasi waktu itu tahun 98 berdiri TK, Partai Keadilan maksud saya, tentu kemudian saya langsung bergabung di PK di Jawa Tengah ini setelah menghabiskan waktu belajar dan berkegiatan di Jogja. Dari tahun 98 saya sudah menjadi pengurus Partai Keadilan. Di tahun 2024 berkesempatan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tahun 2009 saya masuk lagi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada pilkada di Kota Salatiga 2011, saya diminta alhamdulillah terpilih ya Pak. terpilih jadi wakil wali kota. Untuk sampai itu kan mesti ada keputusan-keputusan yang dilewati dan diambil Pak. Pasti. Nah saya ingin tanya juga Pak tentang kenapa sih bisa memutuskan akhirnya gabung partai baru ini, partai PKS ini? Iya. Ya karena waktu kita kuliah, mohon maaf tentu waktu itu masa Orde Baru, kita agak sulit melahirkan gagasan-gagasan atau melahirkan keinginan-keinginan kita dalam kegiatan-kegiatan berpartai, karena hanya 3 partai politik. Nah sehingga ide-ide kita ketika mahasiswa tentu belum cukup sepertinya, atau setidaknya belum punya tempat yang tepat gitu. Nah maka Buddha Reformasi ada partai baru, ini barangkali yang cocok untuk menampung ide, gagasan, pemikiran yang kami dapatkan selama menjadi aktivis mahasiswa. Ternyata betul ya Pak. Masih idealis sampai sekarang PKS Pak. Pastilah. Nah harapan yang kemudian mendorong Bapak sehingga kemudian harapan PKS ke depan tuh gimana sih Pak menurut Pak Haris? Ya
PKS sebagai partai politik dan saya mendapatkan tugas amanah menjadi ketua DBW Jawa Tengah, tentu berkeinginan agar pembangunan negara ini sesuai dengan keinginan dan harapan para pendiri bangsa. Tentu saya hadir dengan teman-teman di PKS ingin kerjasama dengan semua pihak di Jawa Tengah, di Indonesia, agar arah masa depan bangsa ini sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa kita. Saya sering mengatakan sehingga beliau-beliau di alam barzah itu bisa tenang lah ketika negara ini kita bangun sesuai dengan arah yang beliau inginkan. Kami mungkin atau saya sendiri hanya satu titik noktah kecil yang tidak ada artinya, tapi kami ingin berbuat sesuatu. Kami ingin melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya yakini benar, apa yang diyakini PKS ini benar untuk bangsa Indonesia yang kami semua mencintainya. Iya, dan itu bisa ditempuh dengan banyak jalan, termasuk masuk ke partai, masuk ke parlemen gitu ya Pak ya. Itu kan bagian dari signifikan yang bisa membangun Indonesia ya Pak ya. Ya, saya kira sebagai satu tuntutan negara demokrasi, maka kalau kita ingin berbuat maksimal atau apalagi tidak optimal, harus lewat jalur itu, lewat jalur pilkada. Nah, itu mungkin sekaligus menegaskan ke penonton bahwa tidak masalah ketika kita kemudian terjun ke partai, dan memang bukan masalah, bukan hal yang kemudian bermasalah juga. Gitu. Bahkan harus ya. Bahkan harus kalau kita untuk ingin sekarang kalau mau berjuang lewat kendaraan partai. Kalau ingin gagasan, pemikiran, ide kita secara pribadi maupun secara kelembagaan terakomodir. Saya ingin Mas Anas dan teman-teman generasi muda yang pintar-pintar, yang cakep-cakep ini bersama-sama gabung di PKS. Ke depan tentu PKS bukan hanya cocok untuk seumur saya, tapi sangat cocok untuk anak-anak muda seumur. Karena PKS juga senantiasa menjaring bukan hanya semua generasi kan ya Pak ya, dari baby boomer maupun dari yang milenial sekarang itu ya, yang sekali. harusnya dijaring ya Pak ya. Gitu. Oke, itu dulu dari kita. Terima kasih Pak Haris. Sama-sama Mas Anas. Nggak apa-apa ya Pak ya. Senang saya. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.